Terus kita bakal coba langsung coding. Nah, codingnya biasanya kita bakal cek dulu ke database ya, koneksi ke database-nya, ke tabel yang tadi kita buat. Jadi tadi nama tabelnya data app. Nah, di sini biasanya kalau saya bakal buat satu paket namanya entity. Ini buat mapping tabel aja ya. Ada data app, tabel data app, Kotlin data app. Ini kita jadiin kelas. Oke, kayak gini. Dari Kotlin itu nyediain fitur yang kayak anotasi data kemarin, tapi ini udah include di dalam si Kotlinnya sendiri, namanya atribut data. Jadi deklarasi kelasnya di depannya kita kasih data. Itu udah kayak kemarin, udah getter and setternya udah, boxnya udah lengkap lah, udah dijadiin sama si Kotlin sebagai fitur embed, fitur yang dibawa sama si Kotlin. Oke, terus kita butuh deklarasi anotasi entity seperti biasa, kayak gini. Terus tabel, untuk mapping tabelnya ini bakal di mapping ke tabel data app. Oke, kayak gini. Nah, struktur data, kelas data itu wajib ada konstruksinya, ada parameter konstruksinya. Jadi bedanya pembentukan kelas di Java sama di Kotlin itu, kalau di Java kan kemarin struktur kelasnya ya tinggal disebutin atributnya ya. Nah, kalau di Kotlin itu penyebutan atributnya ada di dalam parameter kelasnya. Jadi kayak gini, misalkan si name dulu ya, ini ID. Untuk kolom name itu ada di variabel name, tipe datanya string. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya kalau di Java tipe data itu di depan, kalau di Kotlin itu di belakang, tipe datanya di belakang. Ini sama kayak nanti kita belajar Angular. Oke, terus kita sebutin lagi untuk kolom nama. Jurusan, alamat. Oke, var alamat. Ini kebetulan string semua atributnya. Nah, atribut-atribut ini sebenarnya kan di dalamnya ini ya, dalamnya konstruktor kelas ya. Jadi konstruktor kelas itu defaultnya si data app bakal punya satu konstruktor kelas dengan atribut yang wajib disertakan adalah 4 ini. Nah, gimana dengan atribut kosong yang dibutuhin data JPA nih untuk melakukan inisiasi kelas? Itu biasanya saya buatin konstruktor kosongnya. Konstruktor kosongnya itu isinya adalah this, kita kasih aja data kosong di atribut-atributnya. Jadi default datanya kita masukin aja ke sana. Jadi nanti konstruktor ini si kelas ini data app itu bakal punya konstruktor kosong dan konstruktor yang terisi 4 parameter ini. Nah, untuk yang kosong itu isinya ya ini, isinya name-nya kosong, namanya kosong, dan seterusnya. Ini di sini kok pemanggilan untuk konstruktor defaultnya si data. Terus biasanya buat kebutuhan debugging itu saya biasanya bakal override si toString-nya, biar kita bisa lihat sebetulnya isi data kelasnya kayak gimana. Name, terus nama, jurusan,
Oke, jadi kayak gitu ya. Dan di Kotlin itu nggak ada titik koma. Titik koma dipakai biasanya buat beberapa perintah yang seharusnya jadi beberapa baris, ini jadi satu baris. Tapi saya jarang pakai itu. Biasanya sih saya mendingan pindahin barisnya ke bawah daripada harus pakai titik koma. Oke, dari kelas data ini udah jadi. Kelas untuk mapping tabelnya udah jadi. Sekarang tinggal kita masuk ke repository kayak kemarin ya. Struktur database-nya masih sama karena kita masih pakai data JPA, Spring Data JPA. Di sini kita bakal buat paket baru aja kayak biasa ya. Kita kasih nama repo. Terus di sana nanti ada data app repo. Ini bentuknya interface. Nah, di Kotlin itu untuk inherit class atau interface itu pakai titik 2. Ini jadi JPA repository. Nah, ini data app. Primary key-nya string, jadi kita tambahin string di sana. Terus di sini kita kasih repository, anotasi repository. Nah, ini nggak perlu dibuat, nggak apa-apa nih. Oke. Canggihnya Kotlin ya. Kita nggak perlu deklarasiin kurung awalnya, nggak apa-apa. Kalau ini kan karena kita butuh isian perubahan. Oh ya, di Java juga kan perlu anotasi override ya. Sementara di Kotlin itu override itu udah jadi bawaan bahasanya sendiri, nggak perlu override, nggak perlu anotasi. Oke, jadi kayak gini. Untuk sementara datanya seharusnya sih lengkap. Maksudnya operasi datanya itu bakal didukung penuh. Kayak ambilkan data, simpan data, hapus data udah didukung penuh di JPA repository. Oke, sekarang saatnya kita coba pakai unit test ya. Sebelumnya kita harus ngisi dulu datanya nih di tabel ya. Insert data app, nim jurusan, nim nama jurusan, alamat. Ini kita isi aja asal deh. Oke, kayak gitu dulu. Data app. Oke, jadi nanti ada satu tabel, satu row data, itu isinya kayak gitu, satu semua. Kita mau lihat fungsi koneksi database-nya berhasil atau enggak, itu dulu. Itu kan yang paling penting ya. Jangan sampai kita udah coding banyak-banyak ternyata ada masalah di situ, ada masalah di koneksi data. Oke, biasanya kita pakai tes di sana kayak kemarin ya. Kita pakai tes. Ini biasanya yang saya lakukan pada saat coding aplikasi buat satu metode, itu harusnya di unit test terus-terusan. Kita buat package-nya dulu untuk tes repo. Oke. Ini nanti nama kelasnya data app repo test. Oke, kita bakal pakai run with-nya ada nggak ya? Kalau nggak ada, pakai Spring Boot test aja deh. Oke, yang pertama kita bentuk dulu reponya ya. Pakai auto white. Nah, template auto white di Kotlin itu depannya mesti ada let init var-nya. Repo data app repo. Nah, kayak gini. Kenapa? Seperti yang dijelaskan di buku ya. Jadi si Kotlin itu imbasnya sebetulnya dari kondisi meminimalisir timbulnya null exception. Jadi kalau di Java dulu terkenal dengan null exception, itu null exception itu bakal jadi penyakit pada saat aplikasinya jadi
bugs null exception itu muncul gara-gara ada satu kelas atau satu atribut atau satu variabel itu belum keset datanya. Jadi datanya belum di set, terus tiba-tiba muncul gitu aja null gitu. Ada di mana nullnya gitu ya. Ini kenapa bisa null? Harusnya udah keisi nih datanya. Nah, di Kotlin itu dijaga, lingkungan pemrogramernya menjaga itu, biar gimana caranya biar si pemrogram ini, si programmer itu meminimalisir timbulnya null data. Makanya di Kotlin itu pembentukan variabel itu ada dua model. Yang pertama pakai val, yang kedua pakai var. Val ini mungkin nanti ke depan bakal sering kali muncul ya. Kalau val itu nanti si atributnya, variabel yang dideklarasikan di situ itu nggak pernah sama sekali bisa dirubah. Kayak di Java itu modelnya kayak final gitu ya. Jadi begitu data itu dideklarasikan, atributnya dideklarasikan, itu udah langsung harus diisi datanya dan dikunci, nggak bisa dirubah. Baca lagi di buku ininya ya, awalnya ya, konsep dasarnya si Kotlin. Nah, yang var ini boleh harus tetap ada isinya, tapi nanti bisa kita rubah datanya. Misalkan yang tadinya nilai A itu 1, itu jadi 2. Terus bisa berubah lagi sepanjang program jadi 3. Tapi kalau dideklarasikan sebagai val itu nanti nggak bisa dirubah tuh datanya. Oke, jadi kayak gitu ya. Si repo ini karena dia belum dideklarasikan nilainya. Balik lagi ke yang tadi ya, ke val itu yang kalau val nilainya dideklarasikan sebagai val di depannya. Misalkan val A sama dengan 1, itu nanti ya udah ke depan nggak akan bisa dirubah tuh data-datanya, nilai dari si variabel. Nah, si repo ini kenapa kita harus tambahin let init? Karena nanti si var ini bakal diisikan pada saat aplikasi mulai berjalan. Si Spring ini mulai jalan, nanti dia bakal diisikan datanya di auto write ya, sama si Spring bakal diisi data app repo dari instan dari interface-nya ini. Oke. Makanya kita harus tambahin let init. Si Kotlin udah nyiapin itu biar compatibility dengan Java. Jadi kita nggak perlu ngubah kode Java terlalu banyak. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi setelah kita auto write, terus kita langsung coba tes untuk semuanya aja ya kali ini. Kita tes aja. Pakai misalkan find all-nya dulu ya. Find all test. Oke. Nah, ini kita deklarasiin pakai val aja. Repo find all. Oke. Terus datanya mutable list. Kita mau lihat asapnya pakai Spring ya. JUnitnya pakai util aja deh, nggak apa-apa, pakai Spring aja, Spring utilnya. Ini kita pastikan si datanya nggak nol, nilai kembalinya nggak nol, datanya ada, karena tadi kan datanya ada 1 ya. Terus kita coba buka pakai log. Logger factory slf4j get logger ini dari data app repo test class. Nah, deklarasi pemanggilan kelasnya kayak gitu ya. Nah, ini di sini kita pakai file nih, si logger pakai file biar nggak perlu dirubah-rubah lagi isinya. Terus nanti ngebentuk langsung isian datanya dari logger factory. Oke, kita buka datanya ke luar, ke output. Oh sebentar, pakainya ini ya, for each ya. Nah ini ya, pakai for each, kita cek datanya result
logger info ini it. Oke, jadi kalau di Kotlin ini harus dideklarasikan untuk string. Kalau di Java otomatis begitu kita panggil it tapi butuh data stringnya, yang dipanggil adalah toString. Tapi kalau di Kotlin kita perlu deklarasiin detail metode apa yang dipanggil untuk masuk ke string. Oke, kita coba cek dulu datanya berhasil atau enggak. Oke, sambil nunggu ya. Jadi seharusnya semua metodenya juga bakal dicoba. Misal loading. Oke, dia bakal proses, nunggu sampai muncul hasilnya. Datanya kayak kemarin, hasil tes yang oke, warna hijau, ada tanda centangnya. Kalau gagal berarti tandanya minus. Oke, kayak gini berarti tandanya oke ya, nggak ada kendala. Ini datanya dimunculkan satu. Oke, jadi kayak gitu ya bentuk tesnya. Sekarang kita coba deh untuk save-nya jalan nggak ya? Save and remove-nya. Save. Ya, kita pakai dulu deh save testnya dulu. Di sini kita buat objeknya dua B. Oke. Nama kelasnya bukan mahasiswa ya, sorry. Nama kelasnya itu data app. Nah, untuk di Kotlin juga cara ngebentuk konstruktornya, cara ngebentuk instance kelasnya itu nggak perlu pakai new, cukup panggil aja nama kelasnya, buka kurung tutup kurung, selesai. Kita coba masukin datanya ke ini ya, kita masukin datanya ke database, terus berhasil nggak datanya masuk. Kita masukin pakai save HS, nah kayak gitu. Nah, nilai dari si ini dari resultnya itu harus ada datanya, not null result. Nah, atau kita coba pakai yang lain ya, assertion pakai JUnit. Ada equalnya di sini soalnya. Kita coba nanti. Pertama assert not null ya. Oke, kita coba dulu assert not nullnya. Terus kita ambil datanya pakai repo find all. Di sini seharusnya assertion assert equal, harusnya datanya ada dua karena kita masukin satu tadi. Ini diambil dari list data size. Oke, kita coba tampilin ya. Di sini tampilin keluar for each info result to string. Oke, kayak gitu. Terus di bagian bawahnya kita tampilin semua datanya. This data for each logger info it to string.
list. Oke, kita coba tes simpannya berhasil atau enggak. Kita coba buka. Di sini kita bakal nyobain 2 kali tes seharusnya. Yang pertama simpen, terus nanti hasilnya pengembalian dari pemanggilan save itu nol atau enggak, berarti datanya bisa pastikan masuk gitu ya, kalau datanya masuk ke result. Nah, yang kedua kita cek datanya di database itu memang udah kesimpan 2 atau belum. Kita pastiin lagi pakai find all. Kita ambil datanya, terus harusnya dia bakal nampilin 2. Oke, jadi kayak gini nilainya. Nah, di sini kita bakal ketemu ini yang pertama ya, tes yang pertama berhasil nampilkan nge-save datanya yang isinya 2 BBBB. Terus yang berikutnya kita cek datanya memang ada 2. Oke, kita tes lagi sekarang yang untuk ubah datanya. Ubah data sebetulnya kayak ini ya, pakai save juga, save test ya. Nanti kita masukin ke sana deh, ini remove test aja. Untuk deklarasiin apa namanya fungsi ya, ini pakai function maksudnya di Kotlin ya. Oke, dari sini kita coba rubah datanya langsung di sini aja deh. Misalkan datanya kita lanjutin aja tesnya di atas. Oke, kita coba langsung aja di sini, kita ubah datanya. Misalkan file mhs ubah data app. Ini primary key-nya kita samain ya. Ini nanti kita jadiin C. Nah, kayak gitu. Terus kita result ubah repo save ms ubah, karena fungsinya sama aja, mau insert mau update ya pakai method save. Terus kita coba lihat assertion assert not null result ubah. Oke, kita coba tampilin datanya. Terus kita cek lagi datanya pakai list data. List data nggak bisa ini ya, karena pakai file nggak bisa dirubah isinya. List data ubah repo find all. Ini kita cek lagi datanya, cek list data ubah list data ubah for each logger info itu string. Oke, ini seharusnya hasil dari pengambilan data harusnya nggak nambah ya. Assert equal ini harusnya tetap 2. List data ubah. Oke, seharusnya data yang diambil dari database itu tetap 2, nggak menambah, karena dia bakal pakai primary key yang sama. Yang seharusnya proses yang terjadi adalah ubah data, update data, karena primary key-nya sama. Oke, sambil prosesnya jalan, kita ketik aja ini remove-nya. Kita mau nge-remove data yang kedua, result. Oh bukan, ini datanya kita ganti data app, kita hapus data yang kedua tadi, atau nggak perlu pakai ini ya, pakai primary key-nya aja. Jadi kita langsung panggil repo find delete by id, kita delete yang kedua.
Oke, ini udah keluar hasilnya. Nah, jadi seharusnya data yang muncul ini kan, ini bukan 3 ya datanya ya. Ini jadi setelah proses pertama, ini proses yang kedua, pengambilan list yang kedua, ini sampai sini nih. Nah, sampai sini. Nah, ini proses sendiri, proses pada saat kita ubah data tadi, ini kita bakal nge-save. Nah, saya ubah, masuk, yang isi datanya 2CCCC. Nah, setelah itu baru kita ambil list datanya ada 2, betul. Makanya di sini centang hijau. Itu artinya untuk save data, untuk perubahan data dan penambahan data udah oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba untuk penghapusan datanya. Ini repo.id kayaknya nggak ada nilainya, unit gitu ya. Unit ini maksudnya 0 kalau di Java, tapi di Kotlin karena meminimalisir RAID itu akhirnya yang dikeluarin unit. Ini nggak perlu kita ambil datanya sih sebetulnya. Jadi kita verifikasi datanya dari pengambilan list data. List datanya kita ambil repo find all, terus kita ambil kita tampilin aja ya, for each. Ya kayak gitu. Udah, seharusnya nilai assertionnya set equalsnya harusnya 1 dari list data size-nya tadi. Oke, karena berkurang ya setelah kita hapus dengan kode 2, ini harusnya berkurang. Oke, kita coba terus. Jadi setiap membuat sebuah metode, sebuah function atau satu kelas gitu ya, itu harusnya kita uji dulu bener nggak nih nilai yang kita input terus hasil outputnya itu sudah sesuai dengan requirement atau belum, sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Jadi selalu dibuat kayak gitu ya. Oke, di sini hasil tesnya udah oke. Jadi data yang tersisa di database seharusnya udah jadi 1, cuma tinggal 1 datanya itu. Oke, sekarang kita bakal mulai membuat sebelum masuk ke REST service-nya, kita bakal buat service dulu kayak kemarin ya. Pada saat kita mau deklarasiin interface-nya, maksudnya tatap muka buat keluar ke REST service-nya, kita harus buat dulu nih jembatan datanya. Jadi bisa jadi kan nanti dari database ke REST service, outputnya itu harus disesuaikan dulu nih, diadaptasikan dulu. Bisa jadi beberapa tabel yang beberapa field yang kira-kira perlu kita umpetin, nggak perlu dibuka semua gitu ya. Atau kira-kira data yang dikirim dari front end masuk ke service, terus itu kita perlu adaptasi dulu nih tipe datanya atau panjang hurufnya, karakternya, itu harus kita sesuaikan. Makanya kita butuh kelas yang fungsinya untuk itu, untuk mengadaptasikan data. Kayak kemarin ya, kita bakal buat package services yang nanti isinya adalah untuk adaptasikan data dari database ke interface atau sebaliknya. Di sini nanti kita buat data app service saja, anotasinya service. Oke, setelah itu di sini baru kita buat beberapa metode untuk kebutuhan yang tadi. Misalkan find all, get all data. Saya harus deklarasiin ininya ya, repositorinya, auto-wire repo data repo find all. Oke, jadi modelnya kayak gitu.
service-nya bakal ngembaliin data dari find all. Ini tipe datanya list, mutable list kayak tadi ya. Oke, jadi di Kotlin itu bisa jadi function itu isinya cuma manggil satu metode kayak gini, dan sederhana banget ya, kita nggak perlu kurung kurawal, kita cukup kasih sama dengan ya udah hasilnya masukin ke sana, kirim keluar. Oke, kita buat fungsi get all data. Lalu fungsi apa lagi yang perlu kita siapin? Gitu, kayak tadi ya. Untuk save data, di sini butuh data app. Ini juga nanti tinggal panggil aja fungsi save-nya, data app. Terus untuk remove data gimana? Remove data ya remove by ID gitu. Terus di sini isinya nim ya, nim tadi. Nah, karena ini nggak ada returnnya, ini tinggal dipanggil pakai kurung kurawal, jadi nggak ada return, nilai return. Kalau ini kan ada ya, nilai return dari repo save itu dilemparin ke save, dari save nanti dilemparin keluar lagi. Modelnya kayak gitu. Oke, sekarang ini seharusnya sih idealnya ini harus dites juga nih di bagian unit test, tapi karena ini pelatihan buang-buang waktu aja ya, nggak usah deh. Oke, jadi untuk sementara modelnya kayak gini. Nah, kita udah ada untuk menampilkan list datanya, untuk ngesimpan entah itu bentuknya insert atau update, kita pakai save, terus nanti untuk menghapus pakai remove by ID. Sekarang kita bakal buat interface REST-nya. Oke, yang pertama kita buat package baru kayak biasa ya, kita pakai package controller. Oke, di sini kita bakal buat REST controller mungkin. Jangan ya, ini nama kelasnya nanti sama. Ini API controller. Oke. Nah, deklarasi kemarin kalau web itu pakainya controller, di sini kita bakal deklarasi pakai anotasi REST controller. Setelah itu baru kita definisiin interface-nya atau ini apa nih, URL-nya, URI atau URL-nya apa. Yang pertama misalkan untuk tambah data, request mapping, bukan tambah data dulu ya, tampilkan data dulu ya. Berarti di sini pakainya list data misalkan. Terus nanti di sini get list data. Nah, ini nanti harus dideklarasiin juga, di auto wipe juga ya si service-nya. Namanya apa tadi? Data app service let init service data app service kayak gitu. Terus sini nanti kayak gini aja ya, sama dengan service get all data. Nah, kalau misalkan bentuknya gini, gimana? Kenapa nggak langsung aja ke reponya? Ya bisa sih, bisa ke reponya. Cuma nanti biasanya pada saat pengembangan untuk produksi ya, di service-nya ini bisa kita gampang untuk disesuaikan, diadaptasikan. Jadi misalkan itu tabel isinya ada 30 field, ada banyak field gitu ya. Nah, kita mau munculin ke interface itu cuma beberapa kolom aja, beberapa field aja. Karena kebutuhan di tampilan webnya nanti nggak butuh semua fieldnya ditampilin, kan gitu ya. Jadi kita gampang tinggal lari aja ke sini ke service-nya, terus nanti dari repo, dari get all data ini, repo find all-nya kita ambil dulu datanya, terus kita potong data mana aja yang perlu kita tampilin ke depan. Nah, biasanya untuk ke depan, untuk kita lempar ke interface,
itu nanti bentuknya bukan lagi langsung data gelondongan data app kita buka ke sana ya, tapi nanti biasanya data app model gitu, atau kita buat satu model respon apa gitu, nanti datanya cuma segitu aja yang kita kirimin, nggak semua field kita buka keluar. Oke, jadi kayak gitu. Di sini nanti ini list datanya ini kalau nggak dikalesin dia request mappingnya pasti pakai get ya, atau di sini juga nanti bisa kita deklarasiin pakai get gitu. Terus berikutnya kita pakai simpan data ini untuk simpan itu berarti ada objeknya. Request body. Nah, itu dia. Di sini nanti bentuknya harus data app, misalkan ya, dari ini harus dikomunikasin sama orang front end, teman-teman di front end. Dia kalau nyimpen data bakal ngirimin data apa aja nih. Ini harus disesuaikan dulu. Kalau udah sesuai dengan data app ya udah deklarasiin aja data gitu. Ini dari data app. Jadi ada 4 parameter, data app. Ada 4 parameter, name, nama, jurusan apa aja sih tadi, data app itu jurusan sama alamat. Ya udah, kalau dia ngiriminnya kayak gitu dari front end ya udah kita tangkap aja pakai data. Tapi kalau misalkan dari front end ngirimin datanya lebih dari itu, jadi ada tambahan, misalkan di sana ada name, ada kelas, ada jurusan, ada jenis kelamin, umur, tanggal lahir dan sebagainya gitu. Makanya kita harus berubah nih di request body-nya. Ini jangan sebagai data app, tapi kita buat model lagi. Buat model buat request-nya apa? Request simpan misalkan. Terus nanti kita harus sesuai ini si data app-nya. Nah, setelah itu kan perlu adaptasi data nih. Kita mau nyimpan data ke tabel A apa aja, ke tabel B apa aja, itu ditentuin di service-nya nanti. Jadi dari sini baru kita panggil service-nya. Save data. Kebetulan di sini ringkas-ringkas saja. Jadi data app ya masuk sebagai data app disimpan di tabel. Kalau misalkan datanya beda, nanti di sini harus kita buka nih di service save-nya. Ini harus kita deklarasiin mau nge-save ke tabel mana aja. Itu yang kita tentuin. Kenapa kita harus buat si service ini? Jadi biar di interface-nya request mapping-nya ini agak bersih tempatnya. Di sini paling kita coba buat ngutak-atik apa yang perlu diutak-atik, misalkan date atau apapun itu. Bahkan biasanya kalau formatting date itu biasanya saya lemparin ke service saja, di service yang ngurusin. Di interface-nya biarin apa adanya. Di interface tugasnya cuma mapping aja, mapping dari depan atau dari dalam ke depan. Oke, terus untuk ngerubahnya gimana? Request mapping untuk hapus data. Hapus data kita coba pakai yang kemarin ya. Pakai hapus, tapi parameternya bentuknya gini. Name. Nah, kayak gitu. Ini kita tulis value. Metodenya adalah request method get. Kayak gitu ya. Remove by ID. Add variable untuk name itu name. Oke, ini juga sama aja karena kita nggak perlu deklarasi macam-macam. Service remove by ID, udah selesai. Nah, kondisi ini harus kita uji dong, tentunya harus kita uji. Ujinya bisa lewat unit testing tadi. Kita buat
web service uji, nanti materinya lain lagi deh. Yang paling gampang adalah pakai Postman, aplikasi Postman bentuknya kayak gini untuk menguji service lain service. Nah, sebelum kita nguji, ini servisnya harus jalan dulu dong. Jadi kita harus jalanin dulu servisnya, terus setelah itu baru kita uji lewat URL ini. Ini Postman bentuknya kayak gini. Oke, gitu ya. Nanti kita hapusin aja dulu semua deh. Close all tab. Oke, kita buat satu tab baru. Nah, tampilannya kayak gini, gampang ya. Ada jenis requestnya apa, terus URI-nya kemana, kalau perlu parameter apa aja, terus kalau body pakainya apa gitu. Nanti kita deklarasi ya. Oke, jadi ini kita jalanin dulu nih servisnya. Saya kemarin pakai Maven Spring Boot Run. Kita tungguin sampai servisnya benar-benar jalan. Nanti di aplikasi kita itu bakal terbentuk 3 URI ini, list data, simpan data, sama hapus nim. Hapus / nimnya apa, yang nanti bisa kita uji koneksinya lewat si Postman tadi. Oke, kalau dia udah jalanin kayak gini, Tomcat 1 on port 5000, ini berarti udah jalan, service-nya ada di port 5000. Sekarang kita bisa akses pakai Postman. Ini kita akses yang pertama dulu nih, request mapping list data, localhost di port 5000, di akses ke list data. Kita send aja, nanti dia harusnya bakal ngembalikan nilai JSON. Ini jadi bentuknya kayak gini, bukan halaman web ya, bentuknya data bentuknya list. Ini ada array, data list bentuknya, terus ada satu data di sana, nimnya 1, namanya ini, dan seterusnya. Oke, berhasil nih kita untuk ngambil datanya, list datanya. Jadi URI ini udah oke. Terus sekarang coba simpan datanya ya. Simpan datanya kayak gimana sih? Simpan data, kita lihat tadi untuk simpan data. Oh, ini harus pakai post ya. Request methodnya post. Ini kita tutup dulu deh. Value-nya kita pakai URI ini. Metodenya ini nanti pakai request method post. Oke, itu dia. Kita running lagi. Jadi setiap ngerubah kode, ada perubahan-perubahan kode di Kotlin-nya, kita harus restart lagi. Service-nya harus kita matiin, jalanin lagi. Karena dia perlu compile, terus nanti biar hasil kelas compile-nya masuk ke target, folder target ini. Oke, kita siapin URI-nya dulu. Yang pertama, yang kedua langsung simpan data aja ya. Simpan data, ini statusnya bakal pakai post request-nya. Nah, terus di body-nya ini harus kita isi raw aja, terus kita isi dari JSON. Nah, kayak gini ya. Karena nanti dari front end itu ngirim ke back end-nya sebagai JSON juga. Oke, ini udah jalan di port 5000. Ini data app. Kita lihatnya harusnya ke data app. Jadi struktur di sini, struktur JSON yang dikirim ke back end dari front end. Ini istilahnya kita anggap aja ini front end-nya ya. Aplikasi front end itu cara ngakses simpan datanya ke back end itu harus disamain datanya sama kayak gini. Nah, gitu. Yang pertama harus ada name-nya. Ini ya, atribut-atribut ini ya, name, nama, jurusan, dan alamat. Name kita isi tadi 2, coba kita tambahin 2. Terus ada nama, B karena tadi yang satu itu ya. Nama, jurusan,
sama alamat. Oke, jadi data ini yang kita kirimin di request body-nya untuk simpan data lewat metode post. Kita coba send. Seharusnya dia bakal mengembalikan nilai yang sama. Jadi ini artinya sukses ya. 2B masuk semua, datanya masuk, dikembalikan data yang sama. Ini artinya datanya sukses tersimpan. Kalau kita mau buat respon yang beda, nanti harus diutak-atik di itunya. Untuk dasar paling nggak kayak gini dulu deh. Jadi kita kalau ngirim data ini, terus dari server mengembalikan nilai ini yang sama dengan apa yang kita kirim, itu berarti oke. Datanya kesimpan. Kita buktiin. Ini kita pakai get lagi, terus kita pakai get list data. Kita buktiin datanya seharusnya di sini udah ada dua data papertama sama data yang tadi kita input. Sekarang coba kita ubah datanya, data yang kedua ini kita ubah datanya pakai fungsi yang sama kayak tadi, pakai post, terus apa tadi ininya URI-nya simpan data ya, simpan data. Saya malas ngapalin. Ini kita rubah datanya, kecuali nim ya, nimnya jangan sampai dirubah karena nim ini kan jadi primary key. Kalau primary key-nya di database nggak ada, si fungsi save itu bakal otomatis ngerubah sintaknya jadi insert data baru. Pada saat ada nim yang sama, primary key ada datanya, ya dia bakal ngerubah sintak ke SQL-nya, ke database-nya sebagai update. Oke, ini kita rubah aja data nama, jurusan, dan alamatnya. Kita send, kita kirim ke belakang, ke backend. Dia udah ngembaliin data yang sama. Kalau kita buka lagi di list data, bener ya? Ya. Kalau kita kirim lagi, nanti dia bakal menghasilkan data hasil perubahan. Oke, semuanya udah oke. Sekarang kita tinggal nyoba yang terakhir nih, hapus nih, hapus nimnya itu 2 ya, kita hapus 2. Ini metodenya get hapus /nim. Sekarang kita coba kirimin. Ini bodinya boleh dihapus ya, karena di sini nggak perlu body. Kita kirim aja. Dia nggak akan mengembalikan nilai apapun karena di sini bukan pengembalian bentuknya. Di sini kembaliannya unit ya, 0 ya, nggak ada kembaliannya. Jadi sebelumnya nggak ada kembaliannya. Tapi kalau kita lihat tadi ke list data, seharusnya datanya udah kehapus. Kayak gitu ya. Datanya udah balik lagi ke data pertama, kondisi pertama. Oke, sampai sini service kita udah jalan. Kita juga udah uji datanya, maksudnya request dan responnya udah kita uji dengan si Postman. Udah gitu kita udah dapat bahan nih. Tinggal kita gimana caranya ngambil data dari backend ini, kita olah di front end, di bagian front end.